Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Para alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, Allah masih hidupkan kita. Kalau boleh bertanya, kenapa kok masih hidup sampai sekarang? Boleh tak? Iya kan? Kenapa kok masih hidup sampai sekarang? Tentu yang pasti itu bukan kehendak kita, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti bukan kehendak kita, Pak. Karena kita itu ya hakikatnya enggak bisa apa-apa. Hidup karena dihidupkan oleh Allah. Maka kalau kita bisa merenung, lah kok masih Allah hidupkan? Berarti Allah masih punya mau yang kita belum kita selesaikan. Allah Ta'ala punya kehendak yang kita belum menyelesaikan kehendak itu. Jadi kok masih hidup, berarti saya, bapak, ibu-ibu, seluruh manusia ini ada tugas daripada Allah Ta'ala yang namanya ibadah, yang namanya dakwah, yang namanya ilmu, yang namanya zikir, yang namanya akhlak, untuk segera kita selesaikan sebelum waktunya habis. Sering saya sampaikan, memang di hadis gitu, Pak, halak. Ada orang yang subhanallah, semoga jaga kita. Ada orang itu Allah nyatakan, Nabi nyatakan dia orang yang tidak bisa selamat. Ternyata yang tidak bisa selamat itu bukan sebab besarnya, itu bukan karena dia berbuat salah, tapi yang paling pokok adalah dia sering menunda kebaikan. Dia sering menunda kebaikan. Hal-hal baik sekecil apapun dalam agama itu tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun sekedar habis makan mengucapkan alhamdulillah, dikasih orang kita sampaikan terima kasih, jazakallah. Atau membuang gangguan di jalan yang namanya duri, ya kan? Karena sesuatu itu besar kecil tergantung itu perintah siapa gitu, Pak. Sesuatu itu kecil besarnya bukan lihat sesuatunya. Yang ngasih itu siapa? Yang ngasih siapa? Kalau ini yang ngasih gubernur, ya lain lah nilainya, Pak. Kalau itu yang ngasih lebih tinggi lagi, ya lain lagi. Sama-sama air, yang ngasih teman, yang ngasih orang tua, yang ngasih dosen, yang ngasih rektor, apalagi yang ngasih kiai ya. Aku lagi nanti apalagi ada perasaan yang paling tinggi, yang ngasih adalah Allah gitu. Itu tentu perkara itu nggak ada yang kecil. Ini dari Allah gitu. Ada perasaan itu, ini dari Allah. Ngapa kok buang duri di jalan? Allah yang nyuruh, Nabi yang nyampaikan. Kenapa kita disuruh ngaji? Allah yang nyuruh, Nabi yang nyampaikan, bahkan Nabi yang mencontohkan. Sehingga amal itu menjadikan tinggi, sehingga kita hidup itu betul gitu, Pak. Saya betul hidup, kenapa? Karena hidup saya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang punya kebiasaan, nantilah, kata alim ulama, lucu, Pak. Dia sudah niat baik, ya Allah aku mau bangun tahajud jam 3. Bagus gak tuh? Jam 12 Allah bangunkan dia. Entah ada tikus ngigit kakinya, atau anaknya pakong kakinya, atau bangun dia, Pak. Ketika dia bangun, belum jam 3, kan tadi kan jam 3 niatnya. Itu kalau tidur lagi yakin bablas sampai azan subuh itu, Pak. Yakin itu, bablas sampai azan subuh. Padahal itu sudah niat jam 3 aku mau bangun, ingin
berzikir kepada Allah, ingin cerita banyak dengan Allah. Baik, Pak, baik. Tapi jam 12 dia terbangun, Allah bangunkan. Pas lihat jam, masih jam 12. Kan tadi jam 3 nih. Dia tidur lagi, insya Allah Ta'ala dah tahajud dia. Bangun tuh subuh, Pak. Iya, Pak, kira-kira. Ayo tahu pengalaman ya kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita niat jam 3, Allah bangunkan jam 12, Allah punya niat sangat baik. Kayak kita mau jualan, Bapak Ibu, saya buka toko jam 8. Buka itu jam 8. Tiba-tiba jam 7 ada yang bilang, mau Pak, warungnya buka dah. Ya belum lah, jam 8 biasanya. Bisa buka sekarang. Kenapa aku mau borong galau-galau? Kalau kita bilang nantilah jam 8, pindah ya Pak. Tidak jadi borong. Nggak jadi borong. Yakin tuh. Sudah Pak kalau gitu Pak. Emang Bapak Bay yang jualan. Nah gitu kan. Kue kita tidak laku jadinya. Harusnya kalau memang jam 8 kita buka, jam 7 ada yang mau Bapak jual kue. Iya. Berapa banyak Pak? Ya 1000 buah. Gue borong Pak ya. Sekarang Pak ambil. Oh tidak bisa Pak jam 8. Nah ya sudahlah Pak. Jam 8 buka sore tidak habis. Nah sekarang Allah Ta'ala tuh baik. Kita punya niat baik, kadang-kadang Allah percepat. Kita pula yang batalkan percepatan Allah tuh. Kita sendiri yang menunda, bahkan ya sudah, tidak mau. Kalau lihat jam 3 aku bangunkan jam 12, tidak mau, ya sudah, lewat subuh. Kadang-kadang subuhnya pun lewat. La ilaha illallah. Nah itu penting sekali Bapak Ibrahim. Kenapa saya kok masih hidup? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak baik dalam kehidupan kita. Kita suruh menyempurnakan. InsyaAllah gitu Pak ya. Jadi Allahu Akbar. Para alim ulama, pertama kehendak Allah. Yang kedua, dalam hidup ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini belum mulai bab lah cerita panjang lah cerita. Ya boleh dah. Bukan dibaca panjang. Subhanallah. Jadi selain kita beribadah kepada Allah Ta'ala, itu menjadi inti kata Nabi itu, uzkurullah, ingat Allah banyak-banyak, taati Allah banyak-banyak, karena itu akan memudahkan kamu mendapatkan apa yang kamu cari, ya kan? Karena kita tahu semua yang terjadi dibuat oleh Allah. Suatu yang wujud, Allah yang wujudkan, yang hilang Allah yang ambil. Nah kalau kita sering ta'aluk dengan Allah tuh langsung berhubungan. Misalnya zikir dan kita tinggal, baca Quran dan kita tinggal, doa-doa masnunah dan kita tinggal. Yakin tuh Pak, wong semua Allah yang atur, maka amal itu akan sangat memudahkan engkau mendapatkan apa yang kau mau. Karena semua ada di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada yang tidak ada ya. Cuman kadang-kadang itu ulama kita tuh ke Allah tuh mulai sungguh-sungguh kalau lah nyawa lah di tenggorokan tuh kan. Ya tidak salah juga daripada tapi kalau bisa dari awal, kenapa tidak dari awal ke Allah? Kenapa tidak di ujung man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang awalnya adalah cahaya, ujungnya cahaya. Kalau awalnya sudah Allah, ujungnya akan dapat Allah. Tapi ada orang berharap nanti belah, yang penting ujungnya nanti baik. Sekarang ini biasa-biasa. Oh tidak bisa, tertundalah kebaikan tuh. Kalau ingin ujungnya baik, awalnya baik, ujungnya ingin selamat, sekarang baik. Tidak mungkin orang itu mendapatkan apa yang tidak Allah ciptakan. Allah tidak buat kok, manusia dapat. Allah tidak buat itu, ngapa dicari? Ya kan? Perkara yang sangat melatihkan diri Pak, letih diri sampai gila adalah mencari yang tidak Allah ciptakan. Siapa yang bilang kerja pasti kaya? Siapa yang bilang berobat pasti sembuh? Siapa bilang kalau nikah pasti bahagia? Siapa bilang kalau pangkat naik terkenal? Banyak yang pangkat naik gila, maka problemnya makin subhanallah, karena dia mencari yang tidak Allah ciptakan. Dia tidak ketemu Pak. Rezeki dalam duha betul, rezeki dalam sedekah betul. Dahulu orang-orang sejaman Nabi itu sedekah sampai kayu, sampai
Sedekah itu dia jadi sebagai penghasilan dia. Saya ulangi lagi. Orang dahulu itu, orang saleh itu Pak, sedekah itu sebagai penghasilan dia. Supaya cepat dapat untung dalam hidup, dia perbanyak sedekah. Sedekah sebagai teknik ekonomi untuk memperbanyak penghasilan dia. Dengan kita terbalik lagi gitu. Terbalik tak? Terbalik Pak. Gimana Pak Ustaz? Ya, logikanya masuk lah. Kalau kau pedagang urusannya dengan manusia, kalau sedekah itu dengan Allah. Masa kau nak beli murah? Mana bisa? Mana mau kalau Allah beli? Allah kalau beli pasti mahal. Pasti mahal. Orang yang ke masjid berdebu, kakinya tameng api neraka. Iya kan? Tak jadi masuk neraka. Kalau bermasuk tak mempan lah. Karena mempan kaki berdebu di jalan Allah. Orang dulu dalam amal tuh begitu. Dalam amal tuh dia selesaikan urusan dia. Subhanallah. Orang beli tanahnya kering kerontang. Ya Allah. Memang di negara Arab musim hujan beda ada hujan. Kalau di kita, Masya Allah, berlebih air Pak. Di Arab tidak ada musim hujan pun, tidak hujan. Apalagi kalau memang tidak ada musim hujan tidak ada hujan, kering kerontang. Cuman orang soleh dulu dia dengan Allah tuh hubungannya elok, selalu ada waktu, sehingga beli tanah kosong Pak, tanah ini kering, ada tak apa-apa lah. Dibeli, habis dibeli sholat hajat di situ. Sholat apa? Sholat kalau jenuh apa namanya? Isi sekok di situ. Sholat hajat di situ, berzikir di situ, turun hujan di situ. Di mana? Di tanah dia saja Pak. Subhanallah. Kalau kita sekarang biasanya mengubur di mana? Mengubur di situ. Sembahyang dulu 2 rakaat, ya silakan bor. Alhamdulillah keluar minyak. Keluar apa? Keluar minyak. Nah sekarang hal-hal itu kita kurang, sehingga apa? Kita jauh daripada Allah. Kita sibuk mencari yang Allah ciptakan, tidak sibuk mencari Allah Ta'ala, gitu loh Pak. Sekarang kita nak ke Allah terus kan, dari awal sampai ke ujung. Nah gitu yang sudah tua-tua apa boleh buat. Orang pengajian baru 3 tahun yang lalu kan, lebihnya tidak ada pengajian dalam itu kan. Ya Pak Ketua, ya kan. Nah harusnya dari bayi Pak sudah ke Allah, sudah diazan, sudah dikomati ke azan ya Allah, akomat ya Allah, ya Nabi ya agama. Di tengah-tengah azan habis musik berbunyi kalau ya kan. Ujung-ujung minta husnul khotimah lah, kayak mana ya? Sudah dikasih azan pagi, lahir azan komat, habis itu sampai dia tua pemusik, nah hilanglah azan komatnya tuh, baru ditalkin, bunyi lagi tidak bisa padahal. Nah sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, penting sekali kita perbaiki selalu saya dan kita hubungan dengan Allah dengan ibadah yang ada. Cuman minta tambah diyakini saja. Alhamdulillah di masjid ini subhanallah pengajian banyak niat. Saya kira tahun depan Bapak ini bisa ngajar kalau gitu. Sudah apa? Sudah ngajar kalau yang ngajar itu dibilang dosen mata kuliah, berapa mata kuliah, lah berapa kiai di situ hadir Pak. Harusnya tahun depan Bapak ketika dia ngajar di situ ya kan? Iyalah, kenapa tidak? Kenapa? Nah, Bapak Ibu termasuk masalah ilmu adalah di mana letak masalah ilmu kita menjadi hampa, menjadi mentah, apa yang kita dengar, apa yang disampaikan tidak diyakini, hanya menjadi apa, sebagian menjadi penyejuk telinga. Itu jadi masalah. Jadi apa? Harusnya adalah apa yang kita dengar, Bapak Ibu punya kewajiban menceritakan di tengah-tengah keluarga. Tapi Pak Ustaz, kan bini aku ikut ngaji juga, ceritakan. Kata istri, Pak Ustaz, kan suamiku ikut ngaji juga, ceritakan. Ketika engkau menceritakan kebaikan yang telah engkau dengar, Allah akan tanamkan keyakinan di hati amal itu. Kalau sudah yakin, akan istiqomah sampai mati. Sampai mati Pak. Dalam kisah ada namanya Kutubus Sittah, 6 hadis-hadis besar. Yang ada Bukhari, ada Muslim, ada namanya Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud. Beliau subhanallah Pak, mengumpulkan hadis ribuan jumlahnya kan, ribuan. Tapi ketika beliau meninggal dunia, ada ulama yang bermimpi. Jadi ulama mimpi ketemu ulama, ya kan? Kalau kita mimpi ketemu apa? Ketemu biduan, kan? Oh iya Pak, subhanallah.
Kalau pengajian batasi suaranya, kalau dangdut sampai ke orang mati pun dengar suaranya kan. Kita semua pengikutnya di situ kan. Orang mati itu kalau dengar ingin keluar juga, kalau ada segel bisa dibuka cuma bisa dibuka segel itu. Nah, ketika beliau meninggal, ulama bermimpi kepadanya. Mimpi wahai Syekh, apa yang terjadi dalam dirimu? Allah Ta'ala merahmati aku, Allah mengampuni aku. Loh, kenapa? Apa sebab? Karena amalmu yang besar-besar. Karena hadis, karena ngajar, karena sholat, karena haji. Bukan, dibilang. Jadi dibilang dulu ketika kau di tepi sungai ada kapal lewat. Kapal lewat, ketika kapal itu lewat, pada penumpangnya dia bersin. Hashim dia bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku dengar ucapan itu. Nah, sunnah Nabi aku harus jawab. Sunnah Nabi bukan wajib. Sunnah Nabi aku harus jawab. Hak sesama orang aku harus jawab. Harus jawab. Begitu. Allah masih pahala ntar lagi nih. Cuma karena dia naik kapal, aku tidak, maka dia duluan. Aku dengar, alhamdulillah dia. Aku punya tugas menjawab yarhamukallah. Dia cari kapal juga Pak, ngejar orang itu. Ngejar orang itu cuma mau bilang yarhamukallah gitu Pak, supaya dia dengar. Karena dia mendengar dia bilang alhamdulillah ketika bersin, maka yang mendengar punya tugas menjawab yarhamukallah. Dikejarnya orang tuh bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kata Allah, sebab itulah engkau diampuni oleh Allah Ta'ala. Satu amal yang dibuat dengan sungguh-sungguh dan keyakinan mendatangkan keselamatan yang besar. Insyaallah gitu Pak ya. Jadi sebenarnya hidup ini mudah-mudah baik asalkan kita punya ilmu dan punya keyakinan. Tidak ada problem, tidak ada apa? Tidak ada yang buntu doh Pak. Tidak ada yang buntu. Dunia ini lapang. Langit bisa tidak keluar emas, bisa. Bumi bisa. Coba Pak Ustaz. Pak Ustaz coba Pak Ustaz. Nabi pun begitu kan. Wahai Rasulullah, kata orang-orang Arab Mekah dulu itu. Sekarang gue tidak usah cerita panjang. Coba kau rubah Mekah kau padang pasir jadi padang emas. Ya kan? Kau ceritakan Tuhanmu hebat, Tuhanmu apa? Sudah tidak usah cerita panjang. Kami mau ikut. Gini baik, coba rubah padang pasir Mekah lah menjadi padang emas dan perak. Mata air bercucuran semuanya. Apa kita bilang? Kalau kita iya juga ya kan? Iya Pak, gitu kan? Iya kan? Oh iya juga gitu. Tidak usah cerita-cerita panjang. Langit, bumi, surga, neraka. Sudah kami ikutlah. Coba sekarang kau rubah Mekah padang pasir itu menjadi lembah yang penuh dengan emas dan perak. Kayak sekarang Pak Ustaz, sudahlah Pak Ustaz, tidak usah cerita banyak. Pak Ustaz kasih aku duit 1 juta, aku maulah tuh, maulah tahajud. Pak Ustaz jangan cerita banyak, mau kasih duit tiap hari ke saya banyak. Pokoknya aku tuh nurut lah. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau itu ukuran kita, yang menjadikan itu ukuran siapa? Yang menjadikan itu ukuran bahwasanya kalau makmur taat itu siapa? Apakah Firaun kurang makmur? Apakah Abu Lahab kurang makmur? Apakah Haman kurang makmur? Apakah Qarun kurang makmur? Negara Eropa sekarang apa kurang makmur? Orang yang miskin digaji, apalagi yang kerja, apalagi yang tidak kerja digaji, yang lumpuh digaji, yang kerja lebih lagi. Apakah mereka tenang? Apakah mereka bahagia? Apakah beriman kepada Allah? Malah nantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam di mana-mana salah, tidak ada benarnya, tidak ada. Semuanya tadi pakai sampai ujungnya salah. Subhanallah. Tidak langsung ke Allah bilang Allah salah Allah kan? Nah, ternyata Bapak Ibu rahimahumullah, jadi memang itulah yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu harga surga itu Pak, yu'minuna bil ghaibi.
Seketika engkau masih yakin dengan yang nampak, engkau belum iman. Tapi yakin dengan yang tidak nampak kau kerjakan, itu iman, harganya surga. Surga yang mimpi jadi kenyataan. Tapi kalau engkau minta nyata dulu, setelah mati nanti dikubur, ya Allah, aku mau ngaji 130 juz. Tak laku lagi lah nampak surga tu. Kalau dulu baru cerita, kau buat satu huruf nilainya satu buah surga. Kalau setelah mati nampak nanas di akhirat tu, mau sehari khatam 30 juz kata Allah, tak ada nilainya lagi. Kenapa? Iman sudah batal, lah nampak masalah semuanya, tak guna lagi, tak guna. Bapak ada pada maaf, yo salah, main loteri, main anak-anak dulu tuh Pak, beli gambar kan, di gambar tuh di balik itu ada angka, ada, ya kan, ada angka, banyak pula gambarnya itu, hadiah cuma 10 macam, gambarnya 1000 biji gambar tuh, nanti ada angka di belakangnya itu Pak. Ya memang kalau bukan lagi untung, bukan lagi beruntung, lagi jatah dia, modal 1000, beli sih kok gambar, dibuka ada nomor 2, isinya apa? Mobilan 30.000, dia bilang untung kan, ya kan? Nah itu hadiah masih berlaku selagi itu gambar tidak dibuka. Kalau tidak dibuka, kalau gambar tuh dibuka, kalau masih berlaku dah hadiah tuh, udah bisa gambar ada harga, hadiah ada harga, udah bilang namanya jual mainan je lah. Pak kemarin saya beli gambar ini dapat hadiah ini mobil-mobilan. Sekarang buka Pak semuanya gambar nih, aku milih yang ada nomornya baik. Udah bisa, ini gambar ada harganya, hadiah ada harganya. Selagi belum kebuka itu gambar, engkau berhak dapat hadiah. Kalau sudah dibuka tak bisa, mobilan beli dewe lah beli. Ya gitu, masuk akal Bapak Ibu. Nah sekarang begitu juga, apa namanya, yu'minuna bil ghaib, bukan Nabi tidak bisa, bukan Nabi tidak bisa berubah Mekah jadi makmur. Sekarang sudah makmur tak Mekah? Subhanallah tuh Pak. Ngapo ke sana? Ya dulu Nabi di sana, Nabi yang mensyariatkan ke Mekah, Nabi yang nyuruh datang ke Mekah sampai habis-habisan atau kita berangkat ke sana. Madinah juga begitu, makmur sekarang. Sekarang kemakmuran itu apakah bisa banyak merubah orang-orang non-Islam, orang-orang kafir yang di negeri Eropa beriman kepada Allah? Tak juga, tak juga, iya kan Pak? Iya kan? Tak juga. Terus apakah keturunan Abu Jahal masih beriman? Mungkin tak juga, mungkin tak juga. Jadi itu yu'minuna bil ghaib. Tak usah diminta nampakkan, tak usah minta nampak Bapak Ibu. Kata ulama Syekh Ilyas, kalau ibadah di Bapak sholat, Bapak zikir, baca Quran, sedekah, amal-amalnya itu minta nampak langsung pahalanya, jantung kau bisa lepas meledak saking terkejutnya. Ibu kalau nuntut Allah Ta'ala, ya Allah minta nampakkan yang pahala zikir. Apa itu? Pahalanya dapat bidadari, sekali baca suami bidadari, kita ditinggalnya Bapak Ibu. Kasihan pula. Satu subhanallah, satu bidadari Pak, yang cantiknya subhanallah, semua wanita dikumpulkan tetap cantik dia lah Pak. Tetap cantik dia lah Pak. Cantik tak perlu mandi bidadari, tak perlu berhias, cantik dari awal sampai ke ujung. Kalau sekarang misalnya ya Pak Ustaz jangan cerita panjang, kami minta nyatonya baik sekarang tuh baru kami mau. Nah sekarang seandainya Allah nyatakan, Allah nampakkan satu subhanallah turun dari surga, cing gitu. Kira ibu kayak mana kira? Cemburu tak? Sana tak? Wong dulu para sahabat Nabi masih mimpi dalam sembahyang pengantin baru. Ngapa kalau bilang orang baru kok nelan ludah kan? Kata nelan ludah kan? Pengantin baru Pak, siang sudah nikah selesai, doa, malam tuh maka disunahkan yang laki-laki sholat hajat dulu, yang perempuan persiapan sholat hajat. Lagi sholat hajat itu sampai pagi. Siang biasalah kerja, malam besok lagi sholat hajat sampai pagi.
Hari ketiga sampai istrinya ngadu ke Nabi, ya Rasul, kasih nasihat suami aku juga punya hak. Dia bilang, loh kenapa? Iya, kami pengantin baru 3 hari dia sholat hajat sampai subuh aku dilupakannya, dipanggil. Mengapa melupakan bini? Bukan melupakan ya Rasul, aku kalau sudah takbir sholat sunat baik nampak surga bidadari, aku lupa sudah dengan segala-galanya. Kalau itu udah pembahasan bukan. Jadi bukan aku lupa istriku, bukan ya Rasul. Ketika sudah usolli, kan bersyukur yang paling mudah itu ketika senang, Pak. Iya kan? Dan syukur itu amal tinggi, Pak. Amal tinggi. Orang dulu tidak ada tangan, tidak ada kaki, dia bersyukur. Tidak apa-apa, yang penting Allah senang, maka dia gembira saja. Apalagi pas memang momen gembira, tambah syukur, Allah tambah gembira sekali, Pak. Kata ulama, yang hebat itu bukan yang makan, yang hebat itu bukan yang makan enak, yang berani ngasih makan enak. Kalau makan enak biasa, kan? Bisa semua, bisa kita saran ke warung. Tapi yang bisa ngasih makan enak dari 100 2 sisanya udah mampu, hanya niat saja. Makan enak biasa, yang luar biasa berani ngasih makan enak. Allah, itu pula ada. Kalau kita ngajak istri kemana, orang mana, Pak? Restoran bintang 4, bintang 5. Ngajak orang tua tidak ada bintang, bintang ya. Kok berani ya? Kok berani ya? Bukan saya nak nyalakan, bukan. Kok bisa kayak gitu hidupnya, kan? Ajak anak, ngajak istri makan di hotel bintang 5, restoran bintang 5. Pas ngajak bapak sama bapaknya, ada setengah bintang, berikan nasi uduk, itu pun berdua. Mana suka kayak begini, kayak mana? Gak bisa. Itu tidak ada hebat, tidak ada hebat. Tidak ada. Yang hebat adalah dia berani berbagi, dia bahagia. Bagus. Yang paling bagus apa? Membahagiakan orang tua. Kan begitu. Saya ingatkan lagi, Pak, ya, jangan sampai dengan teman itu apa namanya, Pak? Kalau dengan teman dikasih yang luar biasa, tapi anak bini dikasih yang biasa-biasa, Pak, ya. Aneh, kadang lupa diri, jangan, Pak. Makan di restoran. Yang tukang restoran ngasih makan kita bilang terima kasih. Bini yang ngasih makan tidak bilang terima kasih sama nih. Lupa bilang terima. Ya Pak Ustaz, beda lah. Ustaz itu dia bebedak, bini tidak ada bebedak lagi. Pasing bener. Tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Jangan kayak gitu hidup. Jangan kayak, pokoknya pandai-pandai menghargai, pandai-pandai berterima kasih. Kepada hewan pun terima kan? Terima kasih. Apalagi kepada orang-orang terbaik dalam sisi kita. Allah, ujung-ujungnya kalau kita di koma dan rumah sakit nggak jagain bini juga, tidak mungkin kita tangguh jagain, tidak mungkin. Nah, mungkin ngapain urus juga, ada urusan. Jadi itu jangan sampai lupa. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka dari amal, walaupun dia hanya menjawab orang bersin dengan yarhamukallah, ternyata mendapat keselamatan yang besar. Jadi sudahlah, pokoknya apa yang Ustaz sampaikan, dengarkan, yakini, kerjakan. Jangan nak minta, nampakkan ya Allah. Wah, nanti kayak tadi tuh, aku minta sedekah langsung kayo, misal kayak gitu, ya kan? Tahajud langsung terang hatinya, subhanallah. Nah, kalau gitu aku juga bolehlah bilang, kalau suamimu baca subhanallah dapat berada di surga. Kita dilupakan. Tidak mau tak kira-kira? Mau, Bu? Tidak usah. Iya, jadi bagaimana? Ya sudah, sekarang itu Nabi bukan tidak mampu merubah Mekah menjadi keladak emas. Surga Nabi yang pegang kuncinya kok. Apa salahnya Nabi ngambil siko emas turunkan ke dunia? Nabi sudah ke langit juga lah, tahu jalannya ke sana. Dengan Jibril kan kawan. Jibril pergi yuk, ayo dia bilang gitu kan. Bisa kunci surga itu Nabi yang pegang. Kalau kita bilang rumah itu Bapak pegang kuncinya, berarti apa? Kapanpun saya bisa ke situ. Kapanpun bisa. Saya Pak Ustaz, ada orang baik, Pak Ustaz, pokoknya kalau mau pulsa telepon deh orang ini, mintalah berapa, tidak usah pikir bayar. Serius loh, serius.
Ngapa gitu? Ya mudah-mudahan kalau Pak Ustaz bikin status itu aku dapat pahalanya. Akhir bagi dua, bagi dua. Jadilah kapan Pak Ustaz tutup pulsa, telepon dia orang ini, nanti tiap bulan dia lapor dengan saya. Dia pegang, dia sudah ngasih kunci ke saya. Sudahlah, bang, tapi harus amanah. Dia bilang aman mereka tidak berani, tidak berani. Jadi karena kunci rumah tuh saya yang pegang, saya bebas masuk. Kunci surga tuh Nabi yang pegang. Dan Nabi punya malaikat Jibril bisa terbang ke surga hari itu, datang itu balik bisa. Ini sudah bukti bisa. Nabi ke surga ngambil emas buang ke dunia. Bisa tidak, Pak? Ini Abu Bakar, ini Umar, bisa. Tapi Nabi tidak buat karena Nabi paham, Nabi ngerti sesungguhnya waktu pula Pak, sesungguhnya itu yang hebat itu bukan mengeluarkan emas dari tanah, mengeluarkan batu bara dari tanah, mengeluarkan kayu dari hutan, bukan. Yang luar biasa itu apa? Mengeluarkan cinta dunia, masukkan cinta akhirat. Kalau mengeluarkan batu bara semua, ya enggak harus semua orang hampir bisa, hampir. Tapi yang luar biasa bukan mengeluarkan emas dari tanah, minyak dari lautan, hutan, kayu dari hutan, bukan. Yang luar biasa adalah kita bisa mengeluarkan benci, mengeluarkan iri, mengeluarkan tersinggung, mengeluarkan egois. Itu kenapa? Kalau bisa, itu bukan batu bara. Surga tuh pusatnya bahagia, miliki selama-lamanya. Kalau tidak, kalau dibuang ke neraka, walan tajidalahum nasiro. Kalau masuk tidak bisa keluar. Wong tingginya baik 70 tahun jatuh belum sampai ke bawah. Gimana mau keluar? Mau keluar. Dunia ini dibandingkan matahari kecil, Pak. Orang dunia dikumpulkan sekarang yang pernah hidup tetap kecil dibandingkan matahari. Dibandingkan apa? Tetaplah kecil. Kalau jatuh ke neraka, kata Allah, walan tajidalahum nasira, landu. Nah, mananya tidak sampai selama-lamanya, tidak ada yang bisa nolong. Dalamnya minta ampun masalahnya. Dalamnya minta, kalau ada bayi baru lahir jatuh di bibir neraka, sudah berubat belum sampai lagi kerak neraka itu, Pak. Bayi belum berambut jatuh melayang 70 tahun. Lama melayang 70 tahun, Pak. Itu sampai berobat sampai mati yang kedua kalau bisa, belum sampai keraknya neraka. Dalam dan tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah, kecuali amal dia sendiri. Nah, maka sekarang kita nak meyakini apa kata Nabi, kita jalani sehingga kita mendapatkan keselamatan yang besar. Jadi pikiran-pikiran liberal, komunis, wah, dah nampak, dah jelas. Sedekah tu kaya, dari mana rumusnya? Yang kaya tu kerja, orang yang kerja, yang sudah 3 miliar belum merasa kaya, belum merasa. Ustaz YouTube ya? Bukan, aku ketemu orangnya langsung. Orang ketemu orang langsung. Makan di rumah makan, bukan restoran. Ternyata makannya sepiring juga, sepiring. Dia sepiring, supir sepiring, yang nggak sepiring juga. Saya kira orang kaya makannya 2 piring, enggak? Sepiring sepiring juga. Setengah piring. Iya, kadang setengah piring, takut kolesterol, takut keburu mati. Nah, sama Bapak Ibu Rahmatullah, sudah sekarang adalah amal yang kita buat adalah untuk menyelamatkan diri kita. Diyakini saja. Nah, jadi sekarang baru ke bak. Aku jam 6:30 ke Sungai Bahar, Pak. Ada orang ngundang, ada motong dikit berepot, kalau sebagai tinggal saya, bukan itunya kalau tak syukuran, hello, nunggu dikit aja, nggak pernah heboh yang syukurnya Pak Ustaz, apa tahu syukurannya heboh, cocok. Kalau motong itu biasa, paling berapa kalau tugas emas gratis ada masalah lah. Tapi syukurannya tidak apa-apa besar-besar. Kalau niatnya syukuran, jangan wah-wah ya. Dah Ustaz, dah apa? Dah salah dah. Bapak Ibu rahmatullah, sekarang adalah kenapa kita harus rajin dalam pengajian. Nah, gitu kan? Pertama adalah yanalu fadl muta'allimin. Kita akan mendapatkan status sebagai santri agama, santrinya Rasulullah subhanahu wa ta'ala.
status santri, status belajar agama itu bisa mendapatkan keselamatan. Nisbatnya ke Nabi, Pak. Nisbatnya, kalau kita ngaji kayak begini, ada yang tafsir, ada yang hadis, ada yang fikih, ada yang tasawuf, Pak, ya kan? Karena itu dari Nabi, nanti kita akan terhubung dengan Nabi. Nah, sekarang cucu Nabi Habib Umar di Jakarta, baru cucunya yang keberapa ketemu tidak bisa dah ketemu pengajian subuh di Masjid Gresik tuh, subuh tuh jam 5, mereka maghrib lah datang. Subhanallah, pengajiannya subuh. Kalau kita dari sini kan subuh pengajiannya datang pada subuh, subuh kan, kata yang mengajar bukan Habib, jadi Habib Umar subuh besok, misalnya subuh besok yang mau pengajian itu maghrib orang lah kumpul di situ. Maghrib lah kumpul, kata ketua masjid, habis isya keluar dulu, masjid mau dikunci jam 10 tuh kan, dikunci lah masjid tuh, Pak. Mereka di luar, dibuka jam 2 tuh, subhanallah, kayak rebutan nasi gratis, masuk ke masjid, duduk dari jam 2 nunggu subuh tuh kan. Ngantuknya luar biasa sebenarnya tuh. Tapi itulah, Pak. Nah, yang penting ketemu Habib Umar gitu, Pak. Subhanallah, orang yang dijuluki dengan akhlaknya dengan Rasul. Kalau bentuk Rasulullah Habib Ali Jufri kan, itu rumahnya dekatan beliau. Habib Jufri juga ngaji dengan Habib Umar. Kalau lihat gagahnya Habib Jufri, ya Ali Jufri, ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Kalau lihat akhlaknya, sekarang kan lihat Habib Umar minum itu pakai niru Nabi. Subhanallah, kalau kita kan apa urusannya, Pak? Kita jangan minum sembahyang beda niru Nabi ya, niru. Jangankan nak makan sembahyang beda do niru Nabi, Pak. Apa tuh? Dah hobi berjamaah dah, Pak. Jauh niat sembahyang nak niru Nabi. Haji yang besar boleh sekali seumur hidup wajibnya. Itu kadang nak do niru Nabi, Pak. Niru artis, niru apa? Kira-kira itu niru artis, Pak. Jauh niat. Nah, beliau jangankan sholat hajinya perkara sepele, katakan makan minum niru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, Pak. Oh iya Pak Ustaz, iya kali ya aku ke Jakarta, ada usaha ini sudah mau balik sudah. Kalau ke sana tidak ketemu juga, tidak ketemu. Kita siapa? Kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ngaji kayak begini nih, ada yang ngaji tafsir, ada yang hadis, ada yang fikih, kita mendapat status nyambung dengan Rasul, ada yang nyambungkan. Itu keselamatan. Bisa kalau tidak selamat telepon beda, telepon Pak Ustaz, aku tidak selamat. Oh iya, pengajiannya tidur, tidur, kan? Itu yang pertama. Ini ulama yang mengatakan, Pak. Saya bukan ngarang-ngarang. Yang kedua adalah mada majalisan indahu kana mahbusan dzammil khadaya. Selagi kita duduk mencari ilmu, kita terselamat daripada dosa dan kemaksiatan. Kalau keluar, mulai itu pabrik dosanya jalan. Pabrik dosanya, jahit dosanya mulai, kan? Nengok yang salah, ngomong yang salah, dengar yang salah. Nah, selama kita ngaji, entah dengarkan tafsir Quran dibacakan, hadis dibacakan, itu akan terjaga diri kita dari dosa dan kesalahan. Dan tidak berdosa dan tidak salah, itu kemenangan, itu keselamatan, Pak. Yakin tuh, Pak. Pak Ustaz tidak dapat duit, Pak Ustaz tidak dapat minum, kadang tidak dapat kue, tidak apa-apa, yang penting selamat. Itu penting, Pak. Mana ada kecelakaan, ya kan? Kecelakaan itu. Anak kawan saya juga tuh, Pak. Subhanallah, itu namanya ajal, kan? Maksud dia elok lah. Mobil mau didului. Pas mendului apa tuh bilang? Dalamnya apa? Depan jalan rusak. Motor tuh terguling, roboh, dia pun jatuh, mobil tuh lewat, seret, habis, selesai. Kalau bisa diundur waktu, maka kita akan mengatakan tidak apa-apa, terlambat yang penting selamat. Gitu kan? Kalau bisa diputar balik waktu itu dibilang apa? Tidak apa-apa lah, terlambat yang penting selamat. Berarti selamat itu penting. Bukan Pak di selamat, bukan selamat. Selamat itu penting. Nah, termasuk akan menyelamatkan kita adalah duduk dalam masjid. Alhamdulillah. Pak Ustaz, aku dulu kan hujan, ya.
Mau balik bukan hujan tak jadilah jadi ya sudah ya tuh. Jadi terima kasih wahai hujan, terima kasih wahai hujan. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga adalah idza kharaja min manzilihi tanazzala alaihi rahmatu. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia diliputi oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Disayang oleh Allah taala. Yang keempat, jalasa indahu fatanzilu alaihi rahmatu fatusibu bi barakatihim. Kalau kita sudah sampai dalam majelis ilmu, maka setelah rahmat kita dapat keberkahan. Langkah ke ilmu nih Pak, yang pertama adalah barokat, menimbulkan keberkahan. Yang kedua menimbulkan pertolongan Allah. Yang ketiga menimbulkan penjagaan daripada Allah. Yang keempat menjadikan hidup kita baik. Kalau sudah dapat berkah, kalau sudah dapat pertolongan Allah, dapat hifazat penjagaan dari Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan baik itu bukan dengan materi, tapi kalau kita dapat berkah, Allah mau nolong kita, kalau Allah mau jaga kita, maka hidup kita baik. Walaupun hidup kita kaya dengan tidak, miskin yang tidak. Yang penting berkah ada, Allah mau nolong. Yang ketiga adalah di situ Allah mau jagain kita, oleh kehidupannya baik. Kalau tidak ada berkah, anak enggak berkah, durhaka. Maaf, suami tidak berkah, selingkuh. Istri tidak berkah, gawinya sama baik sama. Karena tidak ada keberkahan. Nah, keberkahan itu akan tumpah kepada kita kalau kita duduk dalam majelis ilmu. Madama mustami'an tuktabul hasanah. Berikutnya, selagi kita mendengarkan, kita sedang ditulis pahalanya oleh Allah Ta'ala. Pahala itu seperti duit kalau sekarang. Besok di akhirat tuh yang diminta bukan duit, pahala kau mana? Gitu. Mau tukar apa? Mau tukar surga TV berapa? Kan? TV matahari, TV raksasa, tergantung engkau punya pahala berapa. Kalau sekarang engkau punya duit berapa? Wani punya duit berapa? Silakan pilih Pak, duit berapa? Nah, nanti ketika kita ngaji, madama selagi kita mendengarkan, maka kita mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu lebih berharga timbang dunia dan segala isinya. Satu kebaikan bisa ditukar dengan surganya Allah Ta'ala. Amin. Terus alimul malaikatu bi'ajnaiha radan wa huwa fihim. Malaikat akan membentangkan sayapnya karena dia ridho kepada apa yang kita cari. Karena yang kamu cari itu adalah yang Allah ridhoi, yaitu ilmu. Malaikat sayang. Nanti kalau dia meninggal, yang nalkin, yang damping dia 500 malaikat. Tiap malaikat bawa sekutu bunga dari surga. Yang sekutu bunga itu wanginya berbeda-beda. Maka ketika nyawanya ditarik, tidak terasa sakitnya sakratul maut. 500 malaikat sudah dikirim untuk mengiring di bawah dia, takziah, menjenguk dia, menjengukkan yang akan kematian dia, sehingga datang malaikat bawa haru, bawa sekutu bunga. Saya gitu yang buat status 3 hari yang silam. Wahai para suami, hari ini kasih istrimu sekutu bunga. Ada yang WA ke saya, memang maksud ini hari apa? Yang dari Jawa, memang ada apa Pak Ustadz? Kasih deh, nanti kau tahu yang terjadi. Iya Pak Ustadz, istri aku senang. Nah, kau senang nggak? Iya senang. Ayo, hari ini kasih istrimu sekutu bunga. Nah, kalau ibu bukan bunga asli Pak Ustadz, bunga duit, bunga dong. Bukan 1.000 kan? Allah, hal sepele Pak, tapi membahagiakan. Jadikan kita itu sampai tua tetap pengantin baru. Pengantin baru selalu punya kejutan walaupun sepele. Nah, kapan pengantin baru terjadi Bapak Ibu? Kalau bapaknya hobi nundukkan pandangan, pengantin baru lah. Ya gitu Pak, ya kan? Selagi kita tidak pintar menundukkan pandangan, pengantin baru terasa pengantin lama. Tapi kalau kita hobi menundukkan pandangan dari yang tidak halal,
yang haram kita tundukkan, maka pengantin lama akan jadi pengantin baru. Nah, sudah, besok suami suruh beli kacamata kudo ya. Oh, kalau nggak kacamata kudo ya kan. Iya, orang kendali itu kan diri sendiri, tidak usah ngurus orang. Kendali itu diri sendiri. Kalau bisa dikendalikan, belum surga sudah surga dunia nih Pak. Dulu orang soleh api jadi surga, sakit jadi surga, miskin jadi surga. Kita sekarang sakit tidak sudah neraka. Baru anak dua kayak neraka. Dulu orang anak 10 biasa baik tujuh tengah hutang. Orang tua kita dulu anak 10 biasa baik. Anak sekolah cerai, apa urusannya itu? Dah ngaji sudah. Orang dulu di kebun anak 10, hanya mati yang bisa memisahkan kami. Nyata tuh Pak, orang tua kita, mbah-mbah kita tuh. Nah, ini ada mbah-mbah yang angkatan tahun 50-an gitu. Sekarang nih cantiknya melebih Pak. Anak-anak kita sekarang cantik melebih, baru anak sikok lah mau pisah. Allah ya Robbi, aku kemarin lagi kerja. Aku lagi kerja bangunan ya. Kerja bangunan, lagi buat istana. Nah, orang nelpon, jauh lah dari Manado sana. Nak bahas gimana Pak Ustaz? Aku sudah ceraikan istri dengan talak 3. Sah apa tidak? Kayak mana wafatnya? Memang anak berapa? Anak baru 2. Kok sudah talak 3 sudah? Cepet niat. Iyalah zaman instan sekarang Pak Ustaz. Langsung ke 3 sudah. Orang itu 1 dulu, 2, baru 3. Langsung dia pakai hemat, 3 langsung. Allah ya Robbi, jangan kayak gitu. Tak bisa damai lagi. La ilaha. Kau punya pengajian tak? Dado. Oh, pantas salah. Nikah Muhammad Lampir. Maksudnya kayak gitu Pak. Yang laki-laki gundur. Boleh lah Pak, boleh tak Pak Ustaz? Apa? Suami aku sumpah, dia bilang, sumpah. Kalau dia gini ngubunginya lagi, pokoknya semua harta dia pindah ke anak dan ke aku baik. Suaminya takut pula. Yola. Tapi buat pelanggaran, ternyata tidak hubungan tapi WA-an. Nah, semua. Sudahlah Pak, kita dapat kendalikan diri sudah demi akhirat kita. Tidak usah yo kayak gitu nih ya. Sudah, mulai baik-baik ya. Bapak-bapaknya pintar-pintar tentukan pandangan. Ibu-ibunya jangan lupa kalau masak enak, kalau berdandan agak lama, kalau belanja sebentar baik kan. Saya sering gitu, saya beringat dari rumah ni aja beli centong, boleh ya? Rumah beli apa? Beli centong. Betul lah. Bang, beli centong yuk. Apa dek? Beli centong. Kita bukan masalah harganya, centong baik kan? Iya maksudnya sampai pasar bukan centong dan kawan-kawannya diborong. Beli centong kok sejam 2 jam, centongnya punya kawan, iya kan? Ayolah mau. Dah, jangan kayak gitu lagi ya. Itu lagi sudah gitu ya. Terus ini main-main Pak tapi serius. Ada yang merasakan nih, ya kan? Iya juga, saya iyalah. Sama-sama tahu lah gitu, ya kan? Kullu qadamin yarfa'u wa yudha'ifhu kafaratadz dzunubi wa raf'an lidarajati lahu wa ziyadatan fil hasanat. Setiap langkah kita ngaji, maka itu akan menjadikan banyak dosa diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat sebanyak mungkin, dan pahala kita dilipat gandakan sebanyak mungkin. Kalau Bapak sudah merasa belum punya pahala, sudah hadiahkan ke orang tua kita. Mungkin dia butuh sekarang. Kami misalnya Pak Ustaz butuhnya teh sama kopi, ya nanti ada lah di rumah kan. Tapi ngaji sekarang yang butuh tuh bapak emak gitu, kakek nenek kita butuh itu, butuh ampunan sekarang Bapak. Dan butuh air minum, dan butuh mobil baru, dan butuh butuh ampunan. Nah, langkah kita ke majelis ilmu, niatkan itu ampun untuk mereka. Pasti mereka bilang terima kasih ya anak. Kadang gitu Pak, ayo Pak Ustaz ngaji tak paham juga dah Bang, dah ngerti-ngerti juga lah ngaji setahun 2 tahun gitu Pak ya Pak Ustaz. Oke lah, tak apa-apa, ada gitu kan, pinter juga dah. Sudah sekarang ada akhirat yang perlu kau kirim ke sana. Sudah, kalau dah semangat niatkan ngajimu untuk membahagiakan orang tuamu. Alhamdulillah, betul kan? Dalam riwayat Pak, di stop kalau orang tua kita tuh berbuat salah dulu, sekarang di stop siksaannya karena kita duduk. Nah, kalau kita balik gebuk lagi Bu, gebuk, karena masih ada dosanya. Banyak dosa sebab ngeri Pak. Si kalau dosa bayar gunung besarnya sebab ngeri. Terus banyaknya nih.
yukrimuhu yuhibbu syuhud, majelis ulama, maka dia akan dimuliakan dan dia akan menjadi saksi, berteman dengan ulama, dan ulama berteman dengan nabi, nabi dengan Jibril, Jibril dengan Allah Ta'ala. Akhirnya sikap golongan, sikap golongan akhirnya menjadi satu komunitas sampai ke Allah. Ada talinya, alhamdulillah. Subhanallah, kullaman yaqtadi bihi falahu mislu ujurihim min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Kalau kita sudah belajar terus nanti kita ceritakan ke orang lain, orang itu mengamalkan, itu jadi tambahan pahala kita yang besar tanpa mengurangi pahala mereka yang mengamalkannya. Ternyata gitu Pak. Orang yang sukses mati itu bukan yang meninggalkan gedung, bukan yang meninggalkan pabrik, bukan yang meninggalkan kebun sawit 1000 hektar, tapi meninggalkan amal jariah. Aku pernah sedekah Quran, alhamdulillah. Tapi sayang, Quran tidak dibaca lagi, tidak dibaca. Maaf ya, gitu kan? Jadi lagi kita tanya Qurannya di masjid nih, ada yang baca beda? Ada. Kapan? Ramadan. Bangun ya Ramadan, Masya Allah, anak belajar bagus Pak, ya kan? Bagus sekali Pak. Jangan lupa. Jadi orang yang mati sukses bukan yang meninggalkan rumah, meninggalkan mobil, rumahnya subhanallah, tapi yang paling selamat mereka yang meninggalkan amal jariah. Sekarang saatnya, jangan bilang kapan-kapan. Oh iya Pak Ustaz, niat belum, belum. Terus apa lagi berikutnya adalah subhanallah, lau ghufira li wahidin minhum yashfa' lahum. Ini Pak, ini yang paling heboh nih Pak. Majelis ilmu itu Pak, ini kata ulama, lau ghufira, kalau satu di antara kita nih besok oleh Allah diampuni. Kan kita nih ada umur 20, 30, 40, 50 dah. Lalu ada satu di antara kita diampuni dosanya, dia habis. Oke, maka yang satu itu bisa nolong semuanya. Oh subhanallah, gitu ikatannya itu Pak. Yang satu tadi itu, katakan satu itu dia habis dosanya, maka dia mulia. Ibarat itu dia jadi kaya raya, kita dapat jatah juga dapat apa? Karena kawan. Karena kawan. Nah, kata ulama, la ghufira li wahid, kalau satu orang di antara kita diampuni oleh Allah, yang satu itu bisa nolong seluruhnya. Maka rugi kalau tidak ikut ngaji Pak. Terakhir Pak, ini masih banyak nih kan, banyak nih kan. Yubarridu qalbah min majalisil fusaq, dan majelis ilmu itu akan mendinginkan hati. Karena kalau majelis maksiat itu buat hati panas, yang ada iri-irian, dengki-dengkian. Ngaji begini ini mendinginkan hati. Pak Ustaz, aku panas juga. Iyalah kau salah, kau tersinggung ya kan? Kalau kau tersinggung ada panas, tak kau satu nuduh saya, bukan nuduh Allah yang ngerahkan tahu, bukan tahu itu problem umat kau. Nah, jadi mendinginkan hati. Terus karena di luar majelis agama itu adalah majelis iri-irian, dengki-dengkian, jengkel-jengkelan, buruk-buruan. Majelis agama yang mendinginkan hati itu. Cukup Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pertanyaannya. Bismillah. Masya Allah, sudah paham semua, alhamdulillah. Yakin ada yang tanya? Balik kita? Hari Minggu banyak kondangan kok? Ya Pak? Perkara menjawab ya. Kalau ada tuntunan orang di luar Islam. Oh, enggak bisa Pak. Jadi yang bersin itu ada orang Islam itu sudah mutlak Pak, itu nggak perlu dibahas, sudah otomatis ya. Jadi yang itu otomatis, kayak orang yang wudhu sempurna wudhunya, tapi Islam sah tak? Ya tidak lah ya. Dia sembahyang yang khusyuk tapi tidak Islam sah, ya tidak lah. Itu udah pembahasan dari awal ya. Jadi salam bersin, jawab dengan yarhamukallah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kawan senang ikut kasih berita senang, Masya Allah anak kau lulus ya, Masya Allah, gitu kan.
Kalau ada yang sakit ikut bersedih. Ini termasuk amalan yang tanpa disangka hari ke surga. Coba ya. Kalau yang enggak Islam dia bilang begitu, kita bilang alhamdulillah. Dia bilang alhamdulillah, kita bilang alhamdulillah. Mudah-mudahan itu narik dia ke Islam. Bukan yarhamukallah kan? Jadi enggak boleh kalau yarhamukallah malah kita salah. Yang kan Allah merahmati dia. Sedangkan rahmat itu harus ke Islam dulu. Kalau Islam dulu, ampunan, rahmat itu orang Islam dulu. Syaratnya itu iman. Kalau tidak ada iman, enggak berhak diampuni, apalagi disayang. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu yang Ar-Rahim itu Pak, itu kasih sayang Allah tuh hanya orang beriman atau di akhirat nanti. Orang kafir tidak dapat sama sekali, enggak dikasih oleh Allah Taala. Sudah kaidah Allah Taala. Salah gitu Pak ya. Jadi semiskin-miskinnya hidup kita, mungkin sesusah-susahnya, banyaknya masalah kayak gunung meletus. Ingat, Bapak masih punya nikmat iman, jangan sampai keluar. Iman itu nikmat besar. Rubbama yabatul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kan? Ketika ahli neraka masuk neraka dari semua golongan Islam dan Islam, ujung-ujungnya kata orang yang tidak Islam tuh, ternyata setelah ribuan tahun di neraka, yang Islam tetap Allah keluarkan. Sehingga mereka mengatakan, seandainya dulu tidak apa-apalah kami tidak kaya, tidak apa-apalah kami tidak gagah, tidak apa-apalah tidak cantik, asalkan dulu kami Islam di dunia, maka tidak akan menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Kawan itu dia memang tidak punya apa-apa, tapi dia Islam. Dia punya dosa, tapi akhirnya keluar dari nerakanya. Itu ayatnya. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Semua ahli neraka berangan-angan kalau dulu dia termasuk orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Sekarang ini jangankan orang ucap, yang ngejek banyak, yang ngejek. Awak ada ngeri juga Pak, pakai jilbab makan babi. Ternyata bukan Islam dia. Ya kan? Ada dia pakai cadar. Ternyata cowok. La ilaha illallah, la ilaha ketawa. Tengok tu kan. Oh, aku di WA oleh Pak Habib ya, Pak Ustaz jago anak-anak kita yo. Ini Pak Ustaz tinggal putu, ada laki-laki, dia orang pakai cadar masuk ke WC perempuan. Ternyata laki-laki. Pak Habib tu khawatir, jago Pak Ustaz. Ya insyaallah Pak kami jago. Allah ya Rabbi, yang mudah-mudahan. Ya gitu Pak ya. Jadi tidak perlu dijawab, bilang aja alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan lafaz itu Allah kasih dia Islam. Allah Pak ya. Kalau Bapak punya teman orang non-Islam, kita enggak diperintah menjauhi, tidak. Benci dengan dia, tidak. Tetap dekat, tetap jadi kawan. Terus gunanya apa Pak Ustadz? Sehingga nanti sudah dianggap kawan, ketika takdir Allah Ta'ala dia sakitnya parah separah-parahnya, maka jenguklah, talqin di kupingnya, sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal dalam keadaan Islam kepada Allah Ta'ala. Kalau kita hanya berbisnis dengan mereka, supaya dapat untung, Pak Ustaz dapat duit banyak, itu niat yang begitu rendah. Kalau nak berteman dengan mereka, niatkan, aku berteman dengan dia itu harapan dia besok masuk Islam, aku penyebabnya. Atau yang terakhir, kalau dia bisa nak ninggal, aku akan datang ke karena kawan kan, mesti boleh tak tuh? Iya kan? Rumah sakit, lagi ICU, megap-megap kayak ikan kekurangan air tak? Berbisik megap kayak ikan kekurangan air tak? Berbisik di kupingnya. Kawan mengucapkan la ilaha illallah. Enggak usah lidah hati bilang iya be, bilang gini be. Itu untuk keselamatan dia selama-lamanya. Ngerti Mbak ya? Bukan arti benci, bukan kayak gitu. Nabi itu ingin semuanya selamat. Ingin selamat. Nabi itu sudah dibilang, wahai Muhammad, Nabi Muhammad kata, doa kayak Nabi Nuh tuh biar hancur. Dah. Kalau aku iyo laju lah, orang jahat galau kan. Muhammad sahabat ya Rasulullah, orang ini jahat nian, kita diejek, diusir, dimaki, salah kalau kita tak pernah berbuat salah. Doalah kayak Nabi Nuh dulu tuh kan,
Engkau Nabi, mereka juga Nabi. Kalau lebih tinggi lagi pangkatnya, panggil itu air yang dulu menenggelamkan Nabi Nuh dan umatnya. Kemudian panggil itu. Kata Nabi, dah mau. Aku tetap inginkan mereka selamat. Dah sekarang besok tidak mereka, anak mereka, tidak anak mereka, cucu mereka, tidak cicit mereka. Itu begitu, Pak. Kalau gitu jangan lapis apa lagi. Cukup insyaallah, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma yassir lana umurana wa qdi hajatina wa hdina ila subul salam. Ya Allah, belalah kami, tolonglah kami selama dunia dan akhirat. Ya Allah, berikan iman yang sempurna, akhlak yang sempurna, amal yang sempurna. Ya Allah, ya Allah, mudahkan taat, mudahkan mengamalkan agama taat kepada Engkau siang dan malam. Ya Allah, ya Allah, sulitkan bermaksiat kepadamu, sulitkan melupakan Engkau. Ya Allah, sulitkan berbuat salah, sulitkan untuk menyakiti saudara-saudara kami, menyakiti keluarga kami. Ya Allah, mudahkan membuat mereka bahagia, mudahkan membuat mereka tersenyum, mudahkan membuat mereka senang. Ya Allah, hidupnya hanya sekali. Ya Allah, beri kami taufik untuk taat kepada Engkau siang dan malam. Ya Allah, beri taufik untuk terus ibadah, terus ngaji, terus taat. Ya Allah, walaupun suasana, keadaan, ekonomi, kesehatan, keluarga sedang tak baik. Ya Allah, jangan itu merusak iman kami kepada Engkau, jangan merusak ibadah kami kepada Engkau, jangan merusak pikir akhirat kami. Ya Allah, rusaknya suasana, kadang hujan, kadang panas, jangan kami ingkar kepada Engkau. Ya Allah, ya semua keadaan apapun yang terjadi, ya Allah, mudahkan kami untuk belajar ilmu dan mengamalkan ilmu. Ya Allah, selamatkan kami, orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang sayang kepada kami, hatta juga kepada orang yang benci kepada kami. Ya Allah, yang belum Islam Kau Islamkan, Islam Kau taatkan, yang nanti berikan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, doa terindah untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, doa terindah untuk mereka. Ya Allah, tolong Kau ampuni mereka, sayangilah mereka. Ya Allah, lapangkan kubur selapang-lapangnya, khusus untuk Palu. Ya Allah, lapangkan sekubur selapang-lapangnya. Ya Allah, jemaah masjid Taqwa. Ya Allah, yang sudah mendahului kami. Ya Allah, lapang kubur selapang-lapangnya. Ya Allah, selapang-lapangnya. Ya Allah, angkat siksa kuburnya, tambahkan nikmat surganya. Ya Allah, mereka yang ditinggalkan berikan sabar, jadikan mereka anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, yang ditinggalkan, ya Allah, jadikan mereka anak yang soleh dan soleha, berkah hartanya, tak rebutan warisan. Ya Allah, tapi mereka hobi saling berbagi, bukan hobi saling mengambil. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak surga, bukan bahan bakar neraka-Mu. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang akan menarik kami ke surga, bukan menarik ke neraka-Mu. Ya Allah, ya Allah, selagi nyawa masih di kandung badan, beri taufik untuk selalu berbuat baik dengan kapanpun. Ya Allah, dengan siapapun. Ya Allah, walaupun terasa perih, terasa sakit. Ya Allah, kami ingin yang ya Allah, sambungkan dengan orang yang kepada kami. Ya Allah, atau kepada orang yang pada menyakiti kami. Ya Allah, jagalah kami dunia dan akhirat. Ya Allah, berkahkan hidup kami yang masih sisa. Ya Allah, berkahkan usaha kami, berkahkan ilmu kami. Ya Allah, di mana ada kebaikan tolong Kau turunkan, jika di langit turunkan, di bumi Kau keluarkan, yang jauh Kau dekatkan. Ya Allah, rezeki kami tolong cukupkan. Ya Allah, berkahkan. Ya Allah, berkah supaya menimbulkan kebaikan, halalkan supaya kami terima, banyakkan supaya bisa berbagi. Ya Allah, membantu kedua orang tua kami, menghajikan mereka, mengumrahkan mereka. Ya Allah, membuat masjid atas nama mereka. Ya Allah, pilihlah harta kami, diri waktu kami. Ya Allah, hidup cuma sekali, beri kesempatan membuat amal yang besar seperti para nabi dan para sahabat, para alim ulama. Ya Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.